Yakinkan diri Anda untuk kuat. Karena saya yakin kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh dalam kitab Anda sendiri, Anda akan sampai kepada la ilaha illallah Isa Rasulullah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Pirsa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saudara, tidak ada alasan. Ini begini loh Bang. Gak ada alasan bagi kita untuk menelaah Yesus yang disalib. Sedangkan orang Islam sendiri sering bilang Alkitab Bible itu bertentangan dengan dogma Kristen. Nah, apa buktinya kalau Yesus tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib dalam Bible, Bang? Tolong dijelaskan, Bang, apakah memang mati terbunuh, salib atau bagaimana di Alkitab? Oke, apa buktinya? Satu, sederhana saja. Bible, kitab kanonik, itu kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan memang betul-betul kumpulan-kumpulan cerita dari kesaksian-kesaksian yang ada pada zaman itu. Jadi bukan firman Tuhan selayaknya Nabi Musa menerima Torah. Kitab kanonik menceritakan kisah tersebut dari hasil kumpulan-kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang ada pada zaman itu. Apa yang menjadi rujukan kalau itu betul? Maka tidak ada rujukannya. Tetapi ini adalah cerita. Bagaimana kita menyikapinya? Harus bijak. Jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi terima sebagai sebuah pemberitaan tentang suatu kejadian. Sederhana bukan? Sekarang, apa buktinya kalau Yesus itu tidak disalib? Yang pertama yang menginginkan penyaliban itu siapa? Pencipta langit dan bumi apa iya? Tidak. Gak mungkin. Apakah Yesus menginginkan disalib? Enggak juga. Lalu siapa yang menginginkan Yesus itu disalib? Tidak ada selain daripada iblis. Betapa banyak kemudian upaya-upaya iblis yang iblis lakukan untuk melenyapkan Yesus. Apa tujuannya? Kalau Yesus sudah lenyap, maka dia akan datang berpura-pura menjadi Yesus. Sederhana itu. Karena Yesus memiliki mukjizat, memiliki tanda yang dahsyat, memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Maka iblis ingin memanfaatkan Yesusnya agar supaya orang percaya kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan, Bung, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Sekarang juga dunia dihakimi. Sebab apa? Sebab iblis telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sekarang ini dunia dihakimi, sekarang ini juga iblis sudah dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana iblis ini? Keluar dari mana? Dari surga. Sudah pernah terjadi pada zaman Adam. Lalu dari mana? Dari kubur. Karena iblis dilemparkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur yang gelap ketika kemudian iblisnya ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Maka yang datang kemudian kepada saudara-saudara Kristen itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang datang. Apa buktinya? Coba Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan kira-kira? Keturunan orang Islam atau keturunan orang Kristen yang akan di akhir zaman ketemu Yesus? Tentu keturunan orang Kristen. Mereka akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukan kami bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Sementara mereka bermukjizat semacam Andi Simon, siapa lagi? Lubis. Siapa itu? Lubis itu. Dia bisa mengobati orang bermukjizat pakai nama Yesus. Tetapi Yesus tidak mengenalnya. Berarti yang datang kepadanya memakai nama Yesus itu siapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias.
Berarti penyesat datang memakai nama Yesus. Rusuli Lubis menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Andi Simon menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sederhana kan? Jadi Yesus mana yang datang kepada mereka? Yesus Sibilisis, yang palsu memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Yang kedua, Bung. Yang tadi itu yang saya paparkan, kalau sekiranya Anda paham. Siapa sebenarnya yang dikutuk di atas salib? Yesus atau orang Farisi? Atau ahli Taurat? Siapa yang celaka sebenarnya menurut Yesus? Ahli Taurat? Orang Farisi? Atau Yesus? Menurut Yesus nih. Kita membaca Matius 23, satu perikop. Ternyata yang celaka di situ adalah ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Bukan Yesusnya. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mustahil itu. Apa alasannya harus Yesus yang disalib? Enggak ada, kecuali ingin nebus dosa. Itu jualan siapa? Jualan orang-orang Farisi. Kepada siapa? Kepada orang Roma. Orang Roma terima dong. Apa alasannya mereka nggak terima? Daripada mereka menyembah Gnosos Theos yang mereka tidak kenal, mending mereka menyembah anak manusia yang jelas-jelas datang di tengah mereka, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa bukti Yesus tidak disalib? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana? Di dalam Taurat. Di mana lagi? Kitab Nabi-Nabi. Di mana lagi? Di kitab Mazmur. Ada nggak dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Ada nggak? Nggak ada. Dia mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Apa dalam kitab Torah tertulis tentang beliau? Salah satunya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen orang bersalah, terus mau dibenarkan dengan cara apa? Dosanya ditebus dengan menggunakan orang benar dibunuh. Kan kebalik dalilnya. Kebalik jadinya. Orang Kristen orang-orang bersalah. Yesus orang benar. Orang benar dipakai, dibunuh untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Dalil terbalik berarti. Pada dalilnya, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah di situ? Orang Kristen. Siapa yang dibunuh? Yesus. Harusnya dalilnya, bunuhlah orang yang benar, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Sekiranya yang dibunuh Yesus, tapi memang bukan Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh, tapi orang yang bersalah. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Host, boleh saya jawab, host? Untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Silakan. Teman-teman Bang Panda sebentar, Bang Panda ngantri ya. Kristen yang lain dulu, Mbak Kristina dulu, ini belum dari tadi ya. Yang tertib dong, Ini- satu-satu. Iya Bang, ini boleh 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Satu pertanyaan dulu, jangan dua-dua langsung. Satu pertanyaan dulu, silakan. Oh, 1 pertanyaan. Hmm. Nih, pertanyaan saya, Yesus di surga itu sedang mempersiapkan apa, dan pada saat kedatangan yang kedua kali apa yang dia perbuat? Untuk, kan dia akan datang nih ke akhir zaman yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Apakah Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Karena kalau sebagai manusia, bagaimana mungkin dia menghakimi? Nah, itu jawab pertanyaan saya. Baik. Mungkin di Apakah dua menurut versi. pandangan Islam Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Oke, mungkin di dua versi jawaban Gurundanya, Nabi Isa sama Yesus. Apa dulu Gurunda? Di mute, Mbak.
Iya. Ada suara angin. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam datang, itu akan Yesus menjadi Bang, Yesus yang saya tanyakan ya, bukan Isa ya, Yesus, karena dua versi di Oke, Islam baik. itu Isa. Ini Yesus, Oke. tentang Yesus. Baik. Ketika Yesus datang, dia membawa tanda hari kiamat. Kalau yang asli ya, tapi kalau yang palsu enggak. Bisa mengatakan aku Yesus, bisa bermujizat, bisa. Melakukan tanda mujizat, bisa. Tanda dahsyat, bisa. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kristus palsu itu bisa melakukan itu semua. Tapi kalau yang asli datang, dia datang membawa tanda hari kiamat. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus dan Kristen-Kristen ini, Yesus atau bukan? Bukan. Nah, Anda bertanya, apa fungsinya dia datang? Dia datang sebagai saksi. Makanya di dalam Yohanes 12:48 apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, yang menyalib Yesus ini orang yang menerima Yesus atau orang yang menolak Yesus? Orang yang menolak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang telah mendengarkan ucapanku. Ucapanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, yang menolak Yesus ditolak. Ending penolakannya penyaliban. Berarti yang dihakimi adalah orang-orang yang menyalibnya, dan orang-orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, alias Kristen. Saya ulang dalilnya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika saudara Kristiana dipanggil oleh Yesus, saudari Kristiana, iya Yesus, kamu jadi Kristen, iya. Yang berfirman supaya kau jadi Kristen itu siapa? Kau menyembah aku, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau menyembah aku itu siapa? Kau makan babi, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau makan babi itu siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur daripada penghakimanku adalah perkataanku yang pernah aku katakan di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Jadi kesimpulannya Bang Juma, Yesus di dalam Alkitab itu Yesus asli atau Yesus palsu? Ada dua. Jadi ada tokoh dua Yesus di situ, menurut Siap. Abang. Ya, Coba dalilnya buktikan ada dua tokoh Yesus di situ, karena di situ kan memang Yesus ada satu tokoh satu, dari dua. kelahiran sampai kematian. Satu, dua. Yesus tadi ketika dia berkhotbah di tengah-tengah Enggak, menurut kaumnya. Bang Juma gini aja, apakah isi Alkitab itu asli? Ada Yesus di dalamnya? Asli. Tokoh Yesus. Asli Sudah, terjemahan berarti dari gini ya, kitabnya buat para penulis. teman-teman Kristen ataupun yang Muslim, Zuma sudah mengatakan bahwa tokoh Yesus di Alkitab adalah asli, bahwa Alkitab sesungguhnya asli dan murni. Belum Kisah juga Yesus dan dijelasin, udah Loh, menyimpulkan itu sudah gimana sih Mbak? Udah Ular Mbak, beludak. diam dulu di bawah, di bawah dulu Mbak, di bawah dulu. Ular beludak begitu. Di bawah dulu. Jadi dia selalu ingin menjerat, ingin menyesatkan, ingin menipu. Asli kitab Anda itu asli hasil penyelidikan. Asli terjemahan. Asli. Seandainya Anda bertanya, apakah kitab saya itu firman Tuhan? Baru saya katakan bukan. Asli kitab Anda itu asli buatan Lembaga Bible Indonesia. Asli hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Asli dari buku yang tidak mendapatkan legitimasi, validasi dari Yesus. Asli buku Anda itu. Sama seperti komik ketika Anda tanya, Bang Zuma, apakah komik ini asli? Asli. Apakah majalah Bobo ini asli? Asli. Apakah surat kabar ini asli? Asli. Asli apa? Ya asli majalah. Asli surat kabar. Asli. Buku Bobo, majalah Bobo. Apa yang masalah rupanya? Anda ingin menjebak, oh itu tahun 3 sebelum Belanda datang. Sekarang nggak bisa lagi kalian menjebak. Susah.
karena kami lebih paham Bible daripada saudara-saudara Kristen. Kenapa Anda itu habiskan usia di Kristen tapi tidak paham Bible? Karena agama itu hanya kuat di doktrin dan dogma. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berakal. Anda menjadi Kristen bukan karena proses belajar. Anda menjadi Kristen karena doktrin, dogma, karena di Kristen asyik. Di Kristen enak. Hah? Apa yang haram di Kristen? Nggak ada yang haram di Kristen. Enak di Kristen itu. Makanya kalian betah. Tapi kalian menjadi Kristen karena hanya keturunan, bukan karena proses belajar. Kalaupun nanti Anda belajar, aku mau jadi Kristen dengan proses belajar deh Bang Suma, ya silakan. Yakinkan diri Anda untuk kuat. Karena saya yakin kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh dalam kitab Anda sendiri, Anda akan sampai kepada la ilaha illallah Isa Rasulullah. Yang dimaksud ada dua Yesus gimana bang? Gimana? Yang dimaksud ada dua Yesus dalam Bible tadi maksudnya gimana bang? Saya kasih contoh sederhana Bang ya. Coba Anda buka kitab Lukas 22 nomor 6869. Boleh nggak Anda yang baca? Jangan saya. Aduh, aku nggak ada kitab bang. Oke. Ada nggak yang bisa baca di sini? Bantu saya. Bunda Rahma mungkin baca aja Bun. Berapa Gurunda? Lukas 6869. Lukas 22. Lukas 22 nomor 6869. Iya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bingung membacanya Allah apa halas Gurunda. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Silakan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Ya. Yang disidang oleh Mahkamah Agama sebelum penyaliban itu siapa menurut saudara? Yesus. Yesus. Terus yang mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa itu siapa? Mulai sekarang sudah duduk, berarti sudah duduk ya? Ya, itu siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ada dua. Dua. Ini yang ditangkap, yang disidang. Apakah engkau Mesias? Artinya kan ragu mereka. Apakah engkau anak Elohim? Berarti ragu ini Yesus. Ragu. Makanya bertanya, apakah ente? Apa jawaban oknum tersebut? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Nah, misalnya, aku bukan Yesus loh. Kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, apakah kalian mengenal Yesus yang asli? Namun kamu tidak akan bisa menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu non. Detik ini juga. Berarti yang disidang ini, yang mau disalib ini siapa? Makanya ketika kemudian dia di atas salib, dia teriak, Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah nggak Yesus memanggil Eli? Gak pernah. Yesus itu selalunya memanggil Bapa, Abba, Abba. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Matius 23 kata Yesus, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang asli yang udah duduk di Bapa bang ya? Ya benar. Makanya ketika Lukas 22 Anda baca, datat 43 dengan 44. Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu,
Biarkanlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu? Data nomor 44. Maka seorang malaikat datang kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Apa tujuan malaikat turun? Apa tujuannya malaikat turun? Untuk menghantarkan dia ke salib? Tidak mungkin. Baca Mazmur atau Matius 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda baca di situ. Iblis mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jika engkau betul-betul adalah Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di dalam kitab Mazmur 91 bahwa Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar enggak itu tertulis? Coba Anda cek di dalam Mazmur 91, sebagaimana ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur? Tuhanku akan datang mengutus malaikatnya untuk menatang aku di tangannya agar aku terangkat ke langit. Jadi setelah malaikat datang memberikan kekuatan, itu persiapan untuk Isra Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Yesus lebih dulu terangkat, beliau naik ke atas, sehingga yang disalib pengganti beliau. Apa buktinya? Anda coba berselancar ke Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Namanya pengarang, dia kan cuma mengarang, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Apa karangannya? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa apa? Dalam rupa yang lain. Gimana saudara? Kalau yang asli kan udah di sebelah kanan Bapak ya. Ya. Terus yang di sidang itu kan yang disalib bukan? Disalib. Iya, betul. Berarti yang asli kan di kanan Bapak, karena nggak mungkin yang palsu itu kan ada di kanan Bapak kan ya? Gimana? Kalau yang asli itu kan di sebelah kanan Bapak. Iya. Kalau yang bukan asli kan berarti yang disalib karena yang di sidang itu. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan gini loh Bang. Kalau yang asli sudah di sebelah kanan Bapak, kan nggak mungkin loh. Maksudnya yang nggak asli itu kan, maksudnya gini lah, kalau yang asli emang disalib, apakah mungkin yang nggak asli itu ada di sebelah kanan Bapak? Yang jadi pertanyaan itu loh Bang. Kan Ya. nggak mungkin. Yang asli di sebelah kanan, yang palsu yang membisikkan kalian ke gereja setiap hari Minggu. Apa kalian pikir kalian ke gereja pada hari Minggu itu ada dalilnya? Enggak ada. Iblis datang kepada orang-orang yang sudah terjerat oleh tipuannya, membisikkan, menghembuskan tipuan mereka iblis ini kepada mereka. Apa katanya? Hari Minggu lo, emang kenapa paman? Ke gereja dong sembah aku. Enggak ada dalil. Tapi separuh dari penduduk bumi berbondong-bondong kemudian tunduk kepada sesuatu yang datang kepada mereka, yang membisikkan kepada mereka supaya mereka datang di sebuah gedung untuk memuji-muji yang bukan Tuhan. Kalau yang di sebelah kanan Bapak itu adalah Yesus yang asli, dia kan berarti orang baik lah ya. Yes. Nah, kalau yang disalib itu kan otomatis yang palsu. Berarti Yes. sesuai di kitab Taurat yang mati terkutuk. Iya, orang jahat, betul. Nah, berarti yang asli sudah terangkat dong ya. Iya. Berarti yang disalib itu palsu dong. Iya dong. Berarti orang jahat dong ya. Iya. Berarti yang asli udah di sebelah kanan Bapak ya. Iya, kan pengakuan yang disalib mulai sekarang Yesus sudah di atas loh. Iya, aku menggunain logika aja sih Bang. Hah. Ya masuk akal sih. Nah sekarang
penguatnya di mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat dan orang Farisi selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Tanda untuk angkatan jahat. Kan yang disalib itu kan Malam Bang Kian, Shalom. 5 juga itu guru. Iya, salam. yang disalib itu kan udah mati ya. Terus dia bangkit. Dengar dulu debatnya itu. Kan Yesus sebelum terangkat atau mati itu kan dia bilang ada tanda buat angkatan jahat. Nah, yang Yesus palsu ini kan udah mati itu ya. Dia hidup, terus dia ngasih kabar ke angkatan jahat dong bang, orang-orang dia. Iya, betul. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor selanjutnya sampai nomor 33. Anda baca di situ. Intinya di mana? Nomor 4. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. 1. Di data nomor 24-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang mampu melakukan tanda dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Bung, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Dahsyat. Apa fungsi kemudian kebangkitan pada hari ketiga menurut orang-orang yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu ini? Dosanya sudah ditebus. Bukti Yesus itu Tuhan. Adam mewariskan dosa. Fitnah. Yesus mati dikutuk untuk menanggung dosa Kristen. Bangkit mengalahkan maut, menjadi Tuhan bagi Kristen. Apakah itu penyesatan? Jelas. Kenapa penyesatan? Sebab Tuhan tidak mungkin kemudian mati. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia dan dibunuh manusia. Keluar dari kubur juga ini. Malam Bang Suma. Malam. Boleh saya tanya Daeng dari Makassar ya? Iya. Ya. Iya. Bentar, Saya mau agama lu tanya, apa coba dulu? tunjukkan di saya Allah atau Allah ditulis dalam sejarah atau hadis manapun, tolong sampaikan ke saya. Apa Baru saya ini? debat dengan Anda. Maksudnya apa, Bang? Ya, di mana dalam Al-Quran tertulis Allah yang ada dalam Al-Quran dengan hadis? Ada nggak ditulis? Al-Quran itu isinya semuanya asma Allah, nama Allah yang tertulis Ada di Allah sana. ditulis nggak? Siapa? Diam siapa dulu, yang lagi mengartikan? dijelasin, siluman Siapa botol. yang mengetahui? Yuk, lagi dijelasin. Kita sampaikan dulu. Gua turunin dulu, lu di bawah Dia dulu nih, kalau Mak. Jangan. berargumen, Biarin biar, Gurunda biar. di bawah dulu. Dia gitu terus Gurunda. Nanti naik lagi dia. Dijelasin dulu aja Gurunda. Iya. Bang, Iya. bang, yang Gimana? kan Yesus sudah di sebelah kanan Bapa lah ya. Iya. Nah, Yesus yang bangkit dari kubur ini, ya saya percaya kan. Itu adalah Yesus palsu kan ya. Iya.
masuk akal. Iya. Nah, terus dia kan mengabarkan kepada angkatan jahat sesuai nubuatan Yesus sebelum dia mati atau terangkat kan. Betul. Nah, angkatan jahat ini berarti Yesus palsu ini mengajarkan ajarannya ke angkatan jahat. Iya, betul sekali. Betul itu, Bang. Apa ini saya simpulkan, mohon dipahami. Jadi Yesus memberikan dua tanda. Tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar. Tanda untuk angkatan jahat tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda untuk angkatan jahat itu apa? Anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk angkatan benar apa? Tertulis di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31, 32 dan seterusnya. Murid-murid angkatan yang benar bertanya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Nah, angkatan benar yang bertanya, minta tanda. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan Yesus kepada angkatan benar. Tanda kedatangan Yesus untuk angkatan jahat, anak manusia akan keluar di tengah-tengah kuburan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yudas ini anak manusia? Manusia. Anak manusia. Apakah Yudas menerima suap Iya, untuk membunuh orang benar? ia memberitakan keberadaan Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu cocok dalil itu untuk Yesus atau untuk Yudas? Yudas. Untuk Yudas. Apakah cocok Yesus keluar dari kubur atau Yesus keluar dari langit? Yesusnya kan masih di Cuma hidup ke dunia. Iya, sekarang kan dia di langit, Bang. Nanti akan nampak dia turun, nampak di bumi, di langit. Iya, Dan untuk semua, seluruh untuk manusia semua. akan melihatnya. Pertanyaan saya, apakah pantas Yesus keluar dari kubur atau Yesus lebih pantas keluar dari langit? dari langit. Dari langit. Ah, simpel aja kok. Kenapa dibahas? Pakai akal, Bang, pakai akal. Jangan pakai kebencian. Benar, cuma yang terlalu bahasnya salah. Bahas dulu Al-Quran itu Al-Quran bagi baru jelas. Al-Quran Gitu loh. terlalu Itu, berat, dengar Bang Suma dengar. Al-Quran terlalu berat. Wong Bible Bang bahasa Suma Indonesia kalau aja sama enggak kategori apa. Bang Suma dengar Bang Suma dengar. Kalau sama Terlalu berat Al-Quran itu, Bang. Bang Suma Itu adalah kali. penginjil. Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan. Bible aja catatan manusia orang delay kok. Anda nggak Sudahlah paham. Juma, kamu tadi menyatakan Yesus di dalam Alkitab benar, tapi kamu menyangkal. Aneh kamu. Tadi kamu menyatakan ucapan di dalam Alkitab Yesus adalah Halo Bang Bima. Ya, gimana? Nyambung ya. Dapat saya simpulkan kan ayat kitab ini seperti puzzle ya Bang ya. Nyambung Iya. ke sini ya. Dapat Iya. saya simpulkan dari keterangan Bang Zuma tadi itu ada 3 Yesus loh Bang. Banyak. Nah, yang sebelah kanan Bapak, yang disalib, terus yang ketiga yang bangkit dari kubur. Ada 3 dong. Ada banyak. Ada banyak. Ananias. Oh iya. Yang dilihat kemudian Maria dikubur yang dikira tukang kebun. Yang datang kepada Markus dalam rupa yang lain. Yang datang ke Pulau Patmos. Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada para murtadin. Kan Yesus mengatakan Kristus palsu. Berarti banyak Kristus. Oh iya. Iblis emang cuma satu, Bang. Barakallahu fikum, Ki Kocak, Bang. Iblis itu cuma satu. Ini satu cuma setannya banyak Bang. Pasukannya yang banyak. Betul. Ini pertanyaan pamungkas buat saudaraku Kuncen. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5.
Ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab kepada muridnya, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.' Mereka akan menyesatkan banyak orang." Itu perkataan Yesus menyatakan bahwa akan ada nabi lagi selain Yesus, nabi-nabi palsu. Nah, nabi di zaman ke-7 itulah nabi palsu. Makanya Yesus menyatakan, jangan ada lagi nabi, berhati-hatilah. Ketika Yesus naik ke surga, dia memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Siluman sawah bisa diskusi dengar. nggak? Siluman sawah bisa diskusi nggak lo? Dengarkan ya, nggak usah kalian bawa-bawa Yesus dalam Alkitab, sementara kalian itu orang Muslim. Ini diam Menjadikan nabi kalian. Tunggu. Jangan. Biar kau ditanggapi. Biar Enggak, ditanggapi. kalian Kau diam dulu, pelajari Mbak. Al-Quran aja. La ilaha illallah. Biarin Bunda Rahma. Pelajari Al-Quran kalian. Jangan bahas-bahas Alkitab. Gini, Bu Christian, saya menghargai Ibu sebagai seorang Kristen. Nggak sebaik-baiknya kalian. Aku juga Memang gejolak amarah itu akan muncul ketika keyakinan kita itu disenggol. Tapi Nah, tujuan ya kami itu sebaiknya. boleh nggak saya berbicara Ya, dulu Al-Quran. gantian kita berbicara gantian, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Habis ini Ibu bicara sampai mulut Ibu robek juga boleh. Saya kasih data kepada Ibu. Tolong hargai ini Bible. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda Kristen-Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kolose 1 nomor 15 Anda dengarkan. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin Anda belum paham, Anda belum nangkap, saya balik dalilnya. Kolose 1:15, dengarkan baik-baik. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah yang sulung yang lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan. Lihat kedudukan Kristen di sini. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, Yesus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekarang siapa yang ngaku-ngaku Kristus di sini? Siapa yang setara dengan Kristus? Saya kasih dalil, Bu. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua wahai orang-orang Kristen yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kemudian ada polisi menggunakan pakaian polisi, apa namanya? TNI atau polisi? Polisi. Ketika ada orang menggunakan seragam TNI, orang itu apa namanya? TNI. Ketika ada orang menggunakan pakaian Kristus, orang itu apa namanya? Kristus. Kristen adalah Kristus, Kristen adalah anak sulung, Kristen adalah yang utama dari segala ciptaan, sama seperti Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa Kristus palsu di sini? Yesus anak Maria atau Kristen ini? Jawab. Siapa yang palsu? Jangan panggil saya abang. Jawab dulu. Siapa yang Kristus palsu? Anda. Siapa yang Kristen palsu? Yang Kristus palsu? Kristen di antaranya Anda atau Yesus anak Maria? Silakan. Kalian saudara-saudara Kristen adalah manusia yang paling sombong di atas muka bumi ini. Manusia yang paling sombong di atas muka bumi adalah kalian. Kalian mengaku bukan hamba sama dia, si Jumai. Sekarang apakah Anda masih hamba Tuhan? Kutanya dulu, apakah Anda masih hamba Tuhan? Dengar ya, yang abangnya Bang Juma, dengar dulu. Iblis bukan hamba Tuhan, Kristen bukan Ini hamba aku Tuhan. boleh jawab nggak? Kamu bisa diam nggak gantian? Anda tidak Diam menjawab dulu, pertanyaan aku mau. saya. Anda ingin Lalu bernarasi saya belum liar. ngomong, kamu- Pertanyaan saya, apakah Anda ini masih hamba Tuhan?
Saya adalah pengikut Kristus, pengikut nggak Yesus. bisa jawab Ya kan? sudah, Apakah Anda adalah hamba Tuhan? saya pengikut Yesus sejati. Kan tidak Sudah. bisa. Anda bukan pengikut, Anda adalah anak sulung, Anda adalah yang sulung dari segala ciptaan, dan Anda adalah Kristus. Saya sudah menyajikan dalil. Anda tidak sadar Ini, karena Bang. Anda sedang dijerat oleh penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menjerat banyak orang, Kamu ini menyesatkan banyak orang. framing gini dengar ya, kita pahami ya, si Juma ini membawa dalil dalam Alkitab, Kamu bukan Ini lagi saya mau hamba. ngomong, saya mau Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu bukan hamba melainkan anak. Yesus bukan hamba melainkan anak. Kedudukan Yesus dan kedudukan Kristen sama-sama anak Tuhan, bukan? Kedudukan Yesus dan Kristen sama-sama Kristus, bukan? Kedudukan Kristen dan Yesus sama-sama anak sulung dari segala ciptaan, bukan? Islam datang hanya untuk memberi peringatan. Islam datang hanya untuk memberi peringatan dan kemudian berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda akan mengatakan, Bang Suma, dengan meneteskan air mata, aku mengucapkan terima kasih Bang. Berkat kamu, aku bisa terbebas dari api neraka jahanam. Itu kabar gembiranya. Peringatannya, ketika Anda kemudian membantah dalil dalam Bible Anda, peringatannya, siap-siap masuk ke neraka diusir oleh Yesus. Gimana Kristus-Kristusku? Teman-teman Kristusku yang palsu? Saudara-saudara Kristusku yang berpakaian Kristus? Seorang Kristus menggunakan seragam Kristus, wajar bos, memang dia Kristus. Seorang polisi menggunakan pakaian polisi, wajar bos, memang dia polisi. Tapi seorang yang bukan polisi menggunakan pakaian polisi, gadungan. Seorang yang bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus, gadungan alias palsu. Dalil Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Juma, selamat malam. Malam. Kau datang ke Papua, di pegunungan kami menunggu kau di sini. Buat? Ajarin kami. Buat apa? Bangsat, kau sibuk ajar agama Kristen, tidak sibuk. Jangan dengan diturunin, agama. jangan diturunin, biarin, jangan diturunin, saya gedein. Jangan diturunin, Cecep, aduh. Lepaskan ininya, lepaskan ini moderatornya Bang, gak usah dikasih. Iya, saya lepasin dulu. Sok tahu kita yang berdialog dia yang sibuk di bawah. Naik lagi pas bos. Halo bang. Iya. Berarti Yesus yang keluar dari kubur dan mengajarkan pengajaran itu kan Yesus palsu ya? Gimana? Yesus yang keluar dari kubur itu kan mengajarkan ajaran dia, sedangkan Yesus yang asli kan sudah di sebelah kanan Bapa. Dan Yes. di suatu saat nanti lah ya. Nah, yang diajarkan oleh Yesus palsu itu berarti orang-orang Kristen gitu. Lalu itu makanya saya bertanya tadi Bang, apakah berhasil penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan. Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan orang banyak. Yesus pembohong atau bukan? Yesus yang asli Iya, pembohong atau tidak? bukan pembohong. Kalau dia mengatakan mereka Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang, apakah betul-betul akan terjadi? Akan terjadi. Nah, mana banyak orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Yang orang-orang yang diajarkan menyembah Yesus itu. Tahu nggak saudaraku? Kristen itu memakai nama Yesus loh di situ. Kristen itu kepanjangannya pengikut Kristus. Berarti mereka memakai nama Yesus. Mereka menggunakan nama Kristus. Itu maksudnya. Oh, jadi karena palsu itu bang. Gimana?
Jadi karena orang Kristen itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang keluar dari kubur. Taruhlah misalnya bukan Kristen, saudara. Anda tadi mengatakan Yesus tidak mungkin berbohong dan pasti akan banyak orang disesatkan oleh Kristus palsu. Taruhlah bukan Kristen. Anda mengatakan Yesus bukan pembohong. Kalau begitu harus ada selain Kristen. Siapa pengikut Kristus selain Kristen? Tunjukkan kepada kita. Ada? Sih bang, Ya? Kristen doang. Kristen doang. Kristen doang. Di ajaran Kristus kan ya. Iya. Ajaran Kristus itu adalah hukum Taurat. Bukan Itu ajaran Kristus. Itu, bang ya. Gimana? Bukan mengikuti Kristus yang di langit Pak ya. Ya, Kristus yang di langit itu sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka kemudian percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebelum Yesus terangkat ke langit, segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Ada nggak firman di antara firman yang disampaikan kepada muridnya? Akulah Alfa dan Omega. Ada nggak? Oh, nggak tahu saya cuma. Nggak ada. Akulah awal dan akhir itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan kalimat itu? Nggak tahu saya. Nggak pernah. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga, di bumi atau di surga? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kalimat-kalimat yang digunakan oleh Kristus ini sehingga melahirkan agama Kristen itu kalimat yang tidak pernah Yesus ucapkan ketika dia sudah menamatkan semua firman yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel dalam Yohanes 17 nomor 8. Bang gini loh bang. Iya. Aku percaya kalau Yesus yang sekarang itu belum turun masih di langit lah ya. Dan belum ke manusia manapun. Masuk akal lah itu. Nah, kan Yesus itu kan sudah menamatkan ajarannya. Iya. Sesuai omongannya yang bilang segala yang sampaikan semua ya. Betul. Nah, yang dia bilang itu ada roh kebenaran itu maksudnya gimana bang? Ya pernah dengar? Nah, roh kebenaran, apakah kita manusia ini punya roh? Enggak, yang jadi masalah gini loh bang. Berarti kan Yesus itu kan kayak seolah-olah tugasnya sampai di sini aja gitu loh, nanti ada lagi gitu loh bang. Memang begitu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan. Bang, itu yang mau aku tanyain loh bang. Gimana? Kan ada roh kebenaran ya. Iya. Orang-orang Katolik atau Kristen seperti itulah nganggapnya kan ajaran Roh Kudus yang akan datang. Nah, sedangkan Yesus yang asli itu kan masih di langit gitu loh bang. Iya. Itu jadi roh kebenaran itu siapa gitu loh bang? Sedangkan ya makanya saya tanya tadi bang. Bang. Sedangkan yang diajarkan roh kebenaran itu kan sedangkan yang dianggap orang-orang Kristen itu kan roh benar itu kan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, apakah manusia itu adalah roh? Manusia adalah roh. Ya. Maksudnya? Apakah manusia itu makhluk yang terdiri dari roh? Iya. Bagus. Itu dulu. Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang. Berarti satu, roh adalah manusia, kebenaran adalah roh kebenaran sama dengan manusia yang mengajarkan kebenaran. Betul? Ajarannya lah ya. Ya, betul? Nah, sekarang antara Anda dengan saya, siapa yang memiliki roh kebenaran? Saya mengatakan Yesus itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu roh kebenaran yang berbicara atau bukan? Gimana? Yesus manusia 100%. Dan 100% bukan Tuhan. Manusia 100% bang. Sesuai yang di Alkitab ya, Nah, itu roh kebenaran atau bukan yang berbicara? Kebenaran. Kebenaran. Kalau kemudian ada orang melihat Yesus di lapangan jarak 10 meter dari dia berdiri, lalu ditanya,
itu siapa menurutmu? Lalu orang itu mengatakan, itu adalah Tuhan. Kira-kira orang ini roh kebenaran atau bukan? Bukan, karena Yesus saksikan masih di langit. Bukan. Berarti roh kebenarannya itu bekerja di saya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Yohanes 16, 13, 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang mengatakan Kristus itu mati terkutuk? Islam atau Kristen? Kristen. Memuliakan atau tidak itu? Menghina sih bang. Sedangkan Roh kebenaran ketika datang kata Yesus memuliakan aku. Orang Kristen mengatakan Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Yesus tidak mungkin disentuh oleh tangan-tangan jahat. Orang Kristen mengatakan Yesus diludahi mukanya. Ini penghinaan yang sangat mengerikan terhadap Nabiullah. Umat Islam datang mengatakan tidak mungkin Nabi yang luar biasa yang lahir tanpa ayah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat mukanya diludahi oleh orang-orang kafir. Itu mustahil. Berhenti dari menghina Yesus. Orang Kristen mengatakan Yesus itu ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Umat Islam mengatakan jangan kau bereksekusi kemudian Nabiullah. Dia orang suci. Tidaklah mungkin Tuhan membiarkan hambanya yang suci itu ditelanjangin di depan umum. Ketika orang Kristen mengatakan wajahnya ditonjok, umat Islam datang, berhentilah mengatakan Yesus itu seperti maling ayam. Itu penghinaan bagi Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan dia diseret, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditampar, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh, umat Islam menangis. Apalah yang merasuki saudara-saudara kami Kristen sampai saudara kami Kristen pingin kali Yesus itu mati dengan celaka? Bukankah Yesus itu punya Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat? Bukankah malaikat bisa dipanggilnya untuk membantu dia? Kenapa pula dia harus teraniaya seperti itu? Untuk dosa-dosa kami. Bukankah Tuhan cukup berkata dosamu telah kuampuni, maka dosa-dosa kita akan terampuni? Kenapa pula dia harus mati terkutuk? Atau ini hanyalah rekayasa setan? Menurut saudara Kuncen, bisa nggak Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita tanpa harus ada penyaliban? Setahu aku dari sebelum ada Yesus itu ya cukup bertobat sih ya. Bisa. Enggak, soalnya begini Pak. Berdasarkan Bible yang tadi abang jelaskan kan, sedangkan Yesus yang asli kan ada di langit. Tidak mungkin Yesus itu ada di langit kan? Iya. Masa Yesus palsu di langit, sedangkan yang asli digantung kan terbalik. Masa iya yang Yesus palsu di langit itu lah. Nah yang Yesus asli di langit itu loh. Iya emang. Sebelah kanan Bapak apa di langit? Dia di langit bang. Sebelah kanan Bapak. Sebelah kanan itu maksudnya di bawah penguasaan Bapak. Iya, saya paham Pak. Iya. Coba Anda baca di dalam 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh Tuhan mengampuni dosa dari langit. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Ini cuman rekayasa Paulus in the gang. Kita tinggal mengangkat tangan kok. Ya Tuhanku penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Aku menyesal atas segala dosa yang kulakukan. Terhapus enggak? Terhapus. Makanya Nabi Muhammad itu datang. Dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau datang untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Bukan untuk menebus, tapi mensucikan manusia. Itulah hebatnya Nabiku. Beliau
menghapus, dia penghapus, dia mensucikan. Tidak seperti yang dipahami orang Kristen, Tuhannya menebus. Kalau kita menebus, Bang, seperti ini analoginya. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya dengan membayarnya 1 miliar. Ketika saya ambil kembali 1 miliar itu hanya selama 3 hari, utang Anda lunas nggak? Gimana Bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang melunasi, menebus dosa utang Anda 1 miliar itu dengan memberikan Pegadaian uang saya 1 miliar. Lunas nggak utang Anda? Lunas. Ketika 3 hari kemudian saya datang menarik kembali uang saya yang 1 miliar, bagaimana dengan utang Anda? Lunas atau tidak? Ya utang lagi lah. Berutang lagi. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa Kristen, terhapus dosanya orang Kristen. Oke, mati dia. Tapi ketika dia hidup kembali, gimana? Gimana dong? Gimana? Gimana? Harusnya kalau Yesus menebus dosa kalian, terhapus-hapusnya, Yesus nggak bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Kok kamu nebus orang dengan nyawamu, kau berikan kematian untuk dosa-dosa orang Kristen. Tapi kok cuma 3 hari doang. Hari keempat berdosa lagi. Sampai lu nelpon, Bang Suma lu jahat ya. Kenapa? Katanya lu donasin. Emang, tapi kan kamu cuma 3 hari. Ini aku ditagih lagi, Bang. Gimana dong? Pantaslah kemudian Paulus mengatakan dalam Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus? Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti Paulus ini cuma ngeprank dia. Barakallahu fikum. Ngeprank. Harusnya kalau Yesus itu menebus dosa dengan mati di atas tiang salib, ya jangan bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Ini malah bangkit. Ada yang keliru di sini, ada yang harus diluruskan di sini. Anda nelpon, Bang Suma tega banget ya. Apa? Aku udah senang-senang, utang saya udah lunas. Tahu-taunya hari keempat orang pada datang, angkat kulkas, angkat lemari, angkat rumah, bahkan sempakku pun diambil. Ternyata ente cuma berpura-pura. Begitu juga orang Kristen, kata Paulus. Ketika kemudian Yesus mati untuk dosa kita, tepuk tangan, kata senang-senang Kristen, mabuk-mabukan, makan semua yang diharamkan, wah pesta mereka, cak. Ternyata di hari kemudian ditagih. Kata Paulus, jika Kristus ada di dalam diri lo, maksudnya lu udah percaya Kristus nih yang datang kepada gue nih, kata Paulus, lu akan mati dalam dosa lu. Roma 8 nomor 10. Pertanyaannya, orang yang mati dalam dosa itu kemana kira-kira? Ke neraka Bang. Berarti Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahi al-katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Ada enggak yang mau ditebus dosanya cuma 3 hari? Ada enggak? Kalau umat Islam, ketika kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, ya Rabb, ampuni dosa hamba ya Rabb. Hamba berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi. Menangis, tak ada perantara, tak ada penebus. Kita langsung dengan Tuhan kita. Ngapain pakai perantara? Wong kita punya hak berdialog dengan Tuhan kita sendiri kok. Tuhan itu maha penyayang katanya. Tuhan itu maha pengasih katanya. Tuhan itu maha mendengar katanya. Tuhan itu maha melihat katanya. Ngapain harus diwakilkan? Bukankah kita ini adalah miliknya? Bukankah roh ini adalah miliknya? Terus kenapa kita enggak curhat langsung kepada Allah, kepada Tuhan kita? Ya Rabb, aku punya dosa, maafkan aku ya Rabb. Engkau maha pengampun. Ya dimaafkan. Dan umatku di atas yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Begitu juga kalau Anda sudah berbalik, Bang Suma, aku ngalah, aku nyerah.
Aku tidak ingin hidup dalam kebimbangan dan hidup dalam agama ilusi. Bimbing aku Bang Suma. Maka seketika dosa Anda dihapuskan. Bang, Ya, silakan saudaraku. Yesus kan itu datang untuk menebus dosa waris kan ya, setahu ya. Terus Nah, Yesus sendiri pernah berkata-kata tentang dosa waris gitu loh. Apa dosa waris itu ada setelah Yesus mati atau di kitab-kitab sebelumnya tentang Yesus ada istilah dosa waris itu loh, Bang? saudaraku, aku ingin memberikan pandangan yang luas tentang dosa. Coba Anda buka dalil Ulangan 5. Sama-sama kita mendengarkan, kita nyimak. Yang lain, anak-anak saya, para apologet muda, dengarkan. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini. Kita semua yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dan berhadapan muka dengan Musa di gunung dan di tengah-tengah api. Ini pemberitaan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang berdosa ketika belum ada aturan yang datang kepadanya? Enggak. Enggak. Karena hukuman kan Hukuman hanya berlaku kepada dia yang diberi aturan. Betul? betul. Orang yang hidup setelah Adam, tak ada aturan datang kepada mereka, lalu mereka kemudian hidup semaunya mereka, berdosa enggak? Kalau dia tidak tahu aturan mainnya ya enggak dosa. Kalau dia Kalau tidak diberi aturan, berdosa enggak? enggak. Enggak. Lalu dosa apa yang kita warisi dari Adam? Sementara yang ada adalah Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Kejadian 3:15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini, keturunan daripada Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan, Bang? Iblis, Bang. Tunggu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunanmu wahai Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Adam yang membuat permusuhan? Enggak. Tuhan. Terus kenapa Adam yang disalahin? Iya, enggak tahu deh, Bang. Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Berterima kasih, abangku. Andai saja Anda hidup, Anda tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Kira-kira Anda cocok hidupnya ketika dinilai hari ini, Anda cocok seperti kera atau cocok seperti orang gila yang kehilangan ingatan? Mana yang betul? Gimana? Andaikan Anda tidak mendapatkan kemudian pengetahuan antara baik dan jahat, Anda nggak bisa membedakan baik dan jahat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk. Andai saja Anda tidak bisa membedakan itu, kodrat atau kadar atau slogan atau pangkat atau title yang cocok dengan Anda itu kera atau orang gila. Wah, jangan gitu lah, Bang. Abangku, ini serius. Iya. Kalau Anda tidak tahu baik dan buruk, Anda disebut gila atau disebut kera? Ya, jadi hukum rimba lah. Orang gila dihukum nggak, Bang? Kalau dia melakukan kesalahan menurut orang waras? Enggak. Kenapa dia nggak dihukum? Karena dia nggak tahu aturan main. Nah, karena dia nggak tahu mana baik, mana yang jahat. Kok Adam
dihukum. Dia belum tahu baik dan jahat kok. Bahkan sekedar untuk mengetahui dirinya telanjang atau tidak, dia nggak tahu. Nanti setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia sadar kalau oh ternyata ini yang namanya telanjang. Malu. Tadi dia telanjang nggak malu. Nah, sekarang kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti kita hidup seperti apa tadi? Orang? Ya, seperti hewan. Nah, bisa nggak kita memimpin, melumpuhkan bumi ketika kita hidup seperti kucing? Nggak bisa. Berarti itu sudah skenario Allah. Wa isqala bukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Kejadian 1:26, baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di bumi, di darat, di laut, di udara. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Coba lihat singa, coba lihat harimau, coba lihat kuda Nil, coba lihat buaya. Ada mereka kemudian melakukan sesuatu yang beradab? Misalnya mereka membangun rumah, buat pesawat, bikin ini. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan jahat. Kalau misalnya manusia juga tidak tahu baik dan buruk, yang diwariskan oleh bapaknya Adam, ya kita nggak bedanya dengan kucing. Nggak ada internet bang, nggak ada. Nggak ada orang bisa bikin saleh. Nggak ada. Itu skenario Allah. Jadi kita nggak boleh mengarang dalam keyakinan ini. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Begitu saudara. Bang, aku boleh bernarasi gini ya bang? Silakan. Adam itu kan mewariskan dosa ya karena memakan buah pengetahuan ya. Ya, menurut Kristen kan ya. Dari situlah Adam mewariskan dosa waris kan. Iya. Nah, karena Adam memakan itu berarti bentar bang, ada orang tua. Nah, karena Adam memakan buah itu, dia kan mewariskan dosa waris. Nah, terus Yesus datang untuk menebus dosa waris Adam kan. Kalau saja Adam tidak memakan buah pengetahuan, Adam kan bakal hidup selamanya kan, abadi. Karena Adam memakan buah pengetahuan, maka dia mati kan. Nah, Yesus kan untuk menebus dosa waris. Dosa waris itu kan bisa dihapus lewat penebusan Yesus di tiang salib kan. Nah, yang jadi pertanyaannya jadi paradok yang aku bikin bingung loh. Kenapa setelah Yesus menebus masih mati, tapi kita masih mati dan kita mati dalam dosa itu? Bukan hanya sejauh itu parahnya bang, bukan hanya separah itu paradoksnya, bukan hanya separah itu kemudian kelucuannya, bukan. Anda tahu nggak? Nih saya uraikan. Adam hidup kekal, iblis datang. Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan, kamu akan hidup yang kekal. Apa tujuannya? Iblis mengatakan itu untuk menipu Adam, supaya Adam tidak hidup kekal melainkan mengalami kematian. Betul? Iya. Nah, supaya keturunan Adam semuanya masuk ke neraka. Betul? Iya, dia menggoda. Sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Yesus. Ya. Apa tujuannya Yesus diserahkan? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Apa akibat dari pembunuhan iblis? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti iblis mau manusia dosanya ditebus. Betul? Wah iya ya. Mana yang betul? Iblis mau memasukkan anak Adam ke neraka, atau iblis mau memasukkan anak Adam ke surga? Mana yang betul? Ke neraka bang.
ke neraka. Dengan kata lain, yang dihadiahkan iblis di atas salib itu adalah pasukannya untuk menggiring manusia ke neraka. Bagi mereka yang percaya tentang kebangkitan sebagai angkatan juahat. Kok masuk akal Bang ya? Oh iya Bang Suma, 18 tahun saya nggak tidur abangku belajar Bible, rangkaiannya dengan Quran. Aku bisa paham itu Bang ya? Saya belajar Bang, Saya ngapalin. saya belajar Al-Quran. Saya mengatakan bahwa Tuhanku mengutus nabiku Nabi Muhammad untuk membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan agama kami dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Enggak, menurutku ayat Bible itu susah dihafal loh Bang. Jangan disimpan di kepala abangku. Berat. Kalau enggak, aku kan dulu kan sekolah MA ya, madrasah, karena kan sekolah Katolik kan mahal. Iya. Terima kasih sekolah MA. Kalau bahasa Arab itu ya aku belajar juga dulu. Ya lebih mudah dihafal sih. Iya. Aku surat-surat pendek tuh hafal Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tinggal diramus sedikit ini kopi campur masako 1 teguk, ini udah bisa masuk Islam. Nggak tahu udah belum. Tapi yang abang jelaskan masuk akal Bang. Seperti Harus, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. ya aku apa yang disampaikan Bang, cuma ya aku enggak coba melepaskan seolah aku nggak punya agama gitu Bang, baca sesuai aja yang apa menjelaskan itu dan masuk akal. Iya. Ya seperti apa ya, kalau yang Bang Dimas ceritakan itu ya berturut dan masuk logika gitu loh Bang, seperti yang tadi Abang bilang, Yesus yang asli yang ada di langit, nggak mungkin dong Yesus yang palsu itu di langit, dia kan bukan orang baik kan. Iya betul. Ya enggak, jadi yang disebarkan oleh Yesus yang bangkit dari kubur itu orang Kristen. Gimana? Iya kan, Yesus yang bangkit dari kubur itu kan yang mengajarkan ajarannya ya. Berarti dia yang mengajarkan yang dianggap golongan sesat itu orang Kristen. Gimana? Sorry, saya lagi baca ini. Ya gimana? Sorry, ulang. Berarti Yesus yang palsu, Yesus yang di langit kan ya sudah jelas dong dia nggak bakal turun kecuali di suatu saat nanti loh. Sampai sekarang kan belum turun, nah saya juga yakin gitu. Sesuai yang tadi Abang jelaskan masuk akal. Berarti yang menyebarkan ajarannya yang diajarkan oleh Yesus palsu itu orang Kristen gitu deh. Iya. Dia akan menyesatkan banyak orang, berarti dia harus punya pengikut banyak. Tadi yang itu Bang. Tadi kita sama-sama mencari kandidat orang banyak yang disesatkan Kristus selain Kristen, mana? Kita nggak menemukan. Jadi gemeteran aja Bang. Kita nggak temukan gitu loh. Masalahnya itu di situ. Iya. Tapi Bang, gini loh Bang, apakah Allah Bapa yang Yesus itu sama dengan Allah ya? Kalau dalam perspektif Abang. Saya hanya ingin begini. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu, Bang. Maha suci Tuhan itu. Maka dia tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan. Bilangan 23, bilangan berapa itu? 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bang, aku mau nanya loh bang. Iya. Allah Bapa, aku kan ya awam lah ya. Allah Bapa Iya. itu menurut orang Kristen sendiri itu ada bentuknya ya sih? Gimana? Allah Bapa menurut orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Kalau di Islam kan jelas loh. Sama Yahudi ya, dia tidak berbentuk. Ya berbentuk mungkin, tapi tidak, ya nggak serupa lah, nggak bisa di-image-kan atau digambarkan. Tapi kalau menurut Kristen itu Allah Bapa itu gimana sih? Orang Kristen mengatakan Tuhan mereka itu roh. Iya roh. Nah, sekarang definisi roh adalah Apa tuh? roh adalah makhluk. Berarti Tuhan orang Kristen adalah makhluk. Enggak gitu bang. Kalau ada roh berarti ada jasad juga kali ya. Ya, itu dia. Hah? Iya. Makanya pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Oh dia Karena- mungkin kayak entitas lain lah ya, selain itu lah ya. Iya, Khalik. Berada di ufuk, di luar daripada ciptaan. Dia sang Khalik, pencipta. Intinya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa beliau ada. Iya. Di Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda di segala penjuru. Contoh, siapa yang membuat kemudian terjadinya siang malam? Allah. Ya, iya, pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu ada, ngapain kita cari? Iya. Siapa yang mengatur ritme pertumbuhan padi, ikan di laut, burung-burung di udara? Tuhan kan? Iya. Ya. Jadi ngapain kita lihat cari Tuhan? Tuhan saya mana ya? Oh, lagi main kelereng dengan temannya, Bang. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan alam semesta ini, bumi ini, bagi pencipta langit dan bumi, waduh, tidak bisa digambarkan selisihnya. Kalau aku pernah dengar ayat ini loh bang, yang marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita gitu. Pernah dengar gak bang? Kejadian 1:26. Soalnya aku pernah masuk komang siapa ya, dia itu mengatakan Tuhan itu ya sama kayak manusia, ada tangannya. Siapa itu lupa saya. Aduh saya ngikutin loh bang, ngikutin TikTok ya. Jadi Tuhan itu ya, intinya dia bilang Tuhan itu emang ada 3, dan Tuhan Allah Bapa itu ya isinya Roh Kudus ya. Bang, kalau Tuhan itu serupa dengan kita, Iya. berarti Tuhan punya anus dong ya. Iya sih. Bang. Maksud dari data kitabnya orang Yahudi itu harus dipahami berdasarkan pengetahuan yang punya kitab. Kan ada yang punya kitab Perjanjian Lama, yaitu Bani Israel. Tapi dalam pandangan Yahudi tidak mengartikan seperti itu lah ya. Oh enggak.
Enggak. Oh, jadi Enggak. Yahudi itu sama dengan Islam. Sama. Contoh nih Bang. Seorang arsitek membangun gedung. Ah, Gedung yang dibangun sesuai dengan gambar arsitek. Betul? Nah, kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kami mendirikan gedung serupa dengan gambar kami. Apa yang Anda pahami? gambar ya contekannya dia. Seorang arsitek mengatakan, baiklah kami membangun gedung sesuai dengan gambar dan rupa kami. Oh, berarti ya dia bilang ya sesuai yang di kertasnya bentuk bangunan itu lah. Nah, itu dia. Itu. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan punya planning. Tuhan yang mengatur semua alam semesta ini, maka dia menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan gambar dia, bukan gambar tetangga. Bukan berarti baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, maksudnya serupa dengan wujud kita. Berarti perempuan laki-laki dong. Kan manusia ada laki-laki ada perempuan. Berarti Tuhan itu ada perempuan ada laki-laki atau di tengah-tengah. Waria dong. Iya benar Bang. Berarti Bang, kalau dalam Islam itu kan Roh Kudus itu kan Gabriel kan ya. Gimana? Kalau dalam Islam sendiri Roh Kudus itu kan Gabriel lah ya. Gabriel, Roh Kudus, betul. Soalnya, aduh TikTok siapa ya? Saya lupa itu Bang. Saya pernah masuk ke Komale Bang, kata dia itu Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Aku tuh isi itu nggak masuk akal. Oh, itu ini salah satu nabinya bom namanya Paulus, namanya Luga. Oh iya bener Bang, iya. Itu nabinya bom itu. Tapi dia sendiri gimana ya, saling bertentangan gitu ya. Iya, karena dia berpikir ya Tuhan itu kudu wajib punya istri karena ada anaknya.